Di awal film kita diperlihatkan ada sebuah acara di kota Guntur. Acara itu berlangsung di rumah Pak Sinu. Sementara itu kita akan diperlihatkan keluarga Pak Pondala yang sedang menyiapkan catering untuk acara di rumahnya Pak Sinu. Kemudian terlihat anak dari Pak Pondala yaitu Raghafa yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Ia dimarahi karena belum menyelesaikan masakan chutney. Chutney adalah sebuah selai gurih khas India. Tak lama kemudian dengan kesal Pak Sinu menelpon istri Pak Pondala untuk segera mengirimkan cateringnya karena para undangan sudah datang. Pak Pondala menyuruh Raghafa untuk menghantarkan makanan itu. Namun Raghafa hanya menyuruh supir bajainya untuk mengantarkannya sendiri. Ternyata secara diam-diam Raghafa ingin membuka restoran makanan sendiri dan ia sedang pergi untuk mencari lokasi yang cocok. Akan tetapi harga sewanya sangat mahal. Kemudian Pak Sinu dan para tamu yang sudah kelaparan nampak kecewa karena hidangan chutney-nya tidak ada. Sementara itu Raghafa sedang menceritakan mimpinya yang akan membuat sebuah restoran chutney yang sangat enak. Kemudian ayahnya menelpon dengan nada yang tinggi dan memarahi Raghafa. Raghafa kemudian pergi ke rumah Pak Sinu dan membawa chutney yang ternyata tertinggal di kursi bajai. Di rumah Pak Sinu Raghafa bertemu dengan gebetannya waktu di SMA. Wanita itu bernama Sandia. Rahul చెప్పాడులే. Kemudian secara tiba-tiba ayahnya Sandia menawarkan sebuah ruko pada Raghafa. Raghafa kemudian pergi ke ruko yang akan disewakan. Namun Raghafa merasa kurang cocok dengan tempat itu. Ditambah lagi dengan biaya sewa yang sangat mahal. నిన్నెక్కడ చూసినట్టుంది. అదేంట్రా నచ్చలేదా? లేదు రాఘవా, ఇప్పుడు రేపు క్లిక్ అయింది అనుకో, కొలకలూరు కాదు. Setelah itu saat Raghafa pulang, ia langsung dimarahi oleh ayahnya karena ulah dari Raghafa tadi. Raghafa lalu berkata bahwa ia akan membangun rumah makan sendiri di kota Guntur karena menurutnya chutney buatannya sangat enak. Ayahnya pun menolaknya karena persaingan usaha di kota Guntur sangat keras. Setelah berpikir keras, Raghafa kemudian memutuskan untuk menyewa kontrakan milik ayahnya Sandia. Raghafa lalu diberikan uang modal sebesar 10 juta dari orang tuanya. Lalu Raghafa membayar biaya renovasi pada ayahnya Sandia, dan ayah Sandia menyuruh Raghafa untuk melunasinya dalam waktu 2 minggu. Kemudian ayahnya Raghafa menjadi stres karena uang investasinya dibawa kabur oleh peminjamnya, dan uang itu akan digunakan untuk membayar kontrakan Raghafa. Raghafa lalu menyarankan orang tuanya untuk menjual tanah mereka. Namun orang tuanya menolak dikarenakan itu adalah aset satu-satunya keluarga mereka. కథలో ఇంకో 50 పోయినాయి అనుకో పెడతానా? ఏమనుకున్నావు? ఆ పొలం జోలికొస్తే ఈ విషయాలు ఆండి కాదు నిన్ను అనాలి. Ayahnya kemudian menyuruh Raghafa untuk mengubur impiannya untuk membangun sebuah restoran. నేను ఇక్కడే ఉండిపోయి మన హోటల్ చూసుకుంటా. Di hari-hari berikutnya Raghafa terlihat menjadi sangat pendiam oleh karena kata-kata ayahnya. Oleh karena itu ayahnya pun akan menjual tanah mereka. Namun ayahnya Sandia menawarkan pertukaran antara ruko yang akan Raghafa sewa dengan tanah milik ayahnya Raghafa. Ayahnya Raghafa menyetujuinya dan mereka langsung mengurus semua berkas-berkas yang harus diurus untuk proses pertukaran. Setelah proses pertukaran tanah itu selesai, di koran timbul berita bahwa tanah milik Raghafa akan dijadikan proyek dan harganya akan naik 10 kali lipat. Karena khawatir ayahnya akan marah, dengan cepat Raghafa langsung pergi ke lokasi rukonya. Raghafa dan Gopal langsung membersihkan tempat itu dan membeli motor untuk mereka pakai berbelanja. Kemudian Raghafa akan mengadakan acara pembukaan dengan mengundang Sandia dan ayahnya. Kemudian di acara pembukaan ayahnya Raghafa datang dengan perasaan kesal karena merasa tertipu oleh ayahnya Sandia
yang bekerja di kepemerintahan. Terlepas dari masalah itu, kini Raghav dan Sandhya telah resmi berpacaran. Namun, Sandhya masih takut ayahnya tidak menyetujuinya. Raghav lalu berjanji pada Sandhya bahwa ia akan menikahi Sandhya jika rumah makannya sudah berkembang. Hari demi hari, rumah makan Raghav sangat sepi pengunjung. Bahkan semua makanannya tidak habis dan dibagikan begitu saja pada rakyat. Sementara itu, makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi akan dibuang. Hari-hari berlalu, sementara itu ternyata ayahnya Sandhya sudah memilihkan jodoh untuk Sandhya, dan pria itu adalah seorang insinyur. Lalu Sandhya menghampiri Raghav yang sedang memotong beberapa daun yang menghalangi papan nama rumah makannya. Sandhya menceritakan masalah perjodohan itu pada Raghav. Raghav menyuruh Sandhya untuk menolaknya. Setelah itu Raghav mencoba untuk menebang pohon di depan rumah makannya karena dianggap menghalangi rumah makannya. Namun Gopal berkata bahwa jika suatu saat nanti restorannya terkenal, mereka akan mengetahui restorannya dengan menyebut pohon itu. Scene kemudian berpindah pada Sandhya yang akhirnya menolak perjodohan itu dan menceritakan hubungannya pada orang tuanya yang membuat mereka marah. Sandhya lalu menceritakan itu pada Raghav. Lalu Raghav juga menceritakan hubungannya dengan Sandhya pada orang tuanya. Namun ternyata respon orang tuanya sangat baik. Bahkan orang tuanya setuju dan langsung pergi ke rumah Sandhya untuk melamarnya. Namun sudah pasti ayahnya Sandhya tidak menyetujuinya. Setelah mereka pulang, mereka pergi ke rumah makan Raghav dan mendapati bahwa ternyata di sekitar rumah makan itu terdapat sampah yang begitu banyak. Para warga membuang sampah di tempat itu karena mengikuti pelayan dari Raghav yang selalu membuang sisa makanan di tempat itu. Mereka lalu membersihkan tempat itu dan membangun sebuah patung dewa agar para warga tidak membuang sampah di tempat itu. Kemudian, calon besan dari ayahnya Sandhya tiba-tiba membatalkan perjodohan itu, dikarenakan proyek yang akan dibangun di tanahnya dibatalkan oleh pemerintah. Akhirnya orang tua Sandhya memutuskan akan menyetujui hubungan Sandhya dan Raghav. Namun ternyata Raghav tidak siap karena ia sudah berjanji akan menikahi Sandhya jika restorannya sudah berkembang. Namun Sandhya malah menjadi kecewa pada Raghav dan berkata bahwa ia tidak akan menikah dengan Raghav meskipun restorannya sudah berkembang. Kemudian suatu saat Raghav melihat chutney yang dijual di gerobak di ujung kampung. Terlihat banyak orang yang mengantri di situ. Setelah dicoba, ternyata rasanya memang sangat enak, bahkan lebih enak dibandingkan milik Raghav. Setelah itu Raghav seperti mendapat motivasi yang begitu besar. Raghav lalu kembali ke rumah makannya dan mencoba membuat chutney dengan resep yang pernah diajarkan oleh ibunya. Raghav kemudian mulai membuatnya, namun rasanya tidak enak. Ia terus mencoba, alhasil ia selalu gagal. Akhirnya ia menjadi sangat kesal dan menendang tulisan chutney terenak yang ada di depannya. Ia lalu duduk di bawah pohon. Dan tiba-tiba ada mangga yang jatuh. Raghav lalu mencoba membuat resep chutney dengan menggunakan campuran mangga. Dan ternyata rasanya sangat enak. Akhirnya ia memutuskan untuk merawat pohon itu. Dan kini rumah makan Raghav sangat ramai pengunjung. Dan Raghav juga meminta maaf pada Sandhya dan segera melamarnya. Akhirnya Raghav dan Sandhya menikah. Di hari berikutnya, Gopal mencoba bertanya pada warga sekitar. Ia bertanya tempat makan yang enak di tempat itu. Dan para warga menjawab rumah makan terenak ada di bawah pohon mangga milik Raghav. Di akhir film terlihat bahwa ada restoran baru yang menggunakan nama yang sama dengan rumah makan milik Raghav. Raghav dan Gopal kemudian marah dan mencoba menghancurkan papan nama restoran itu. Dan film pun selesai.